objek BMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penatausahaan BMN, yang terdiri dari aset lancar berupa barang persediaan, aset tetap, yakni tanah, gedung, dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset lainnya yang terdiri dari kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset tetap yang dihentikan penggunaannya. Dari berbagai objek BMN tersebut, 88% disumbang oleh aset tetap, di mana aset tetap inilah yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya guna meningkatkan PNBP. Penggunaan aset suatu negara yang baik bisa meningkatkan penerimaan hingga 1,5% terhadap produk domestik bruto. Namun, pada periode tahun 2015 hingga tahun 2017, pendapatan yang tercatat pada akun pemindah tanganan, pemanfaatan, dan pengelolaan BMN tidak pernah lebih dari 1,3 triliun rupiah atau hanya 0,3% dari total PNBP. Pengelolaan dan penatausahaan aset yang belum optimal. Berdasarkan temuan BPK tahun 2017, diperoleh pencatatan ataupun penatausahaan aset yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara. Temuan terhadap aset tersebut diantaranya aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya sekitar 709 miliar rupiah, aset tetap yang dikuasai atau digunakan pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN sebesar 6.485,9 miliar rupiah. Konstruksi dalam pengerjaan atau KDP mangkrak yang belum jelas penyelesaiannya sebesar 444,4 miliar rupiah. Aset tetap senilai 104 miliar rupiah pada satker yang tidak aktif. Aset tetap yang belum ditetapkan status penggunaannya sebesar 17.555,8 miliar rupiah. Aset tetap yang belum dimanfaatkan sebesar 41,3 miliar rupiah. Tata kelola PNBP yang tidak tertib. Adanya potensi kebocoran penerimaan negara juga ditunjukkan dari hasil temuan BPK terhadap ketidakpatuhan tata kelola PNBP pada beberapa kementerian dan lembaga yang hampir terjadi pada tiap tahunnya. Adapun beberapa temuan tersebut meliputi di antaranya PNBP terlambat di setor tahun 2017 sekitar 45,7 miliar rupiah yang mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar 1,9 miliar rupiah. PNBP belum disetor sekitar 1,9 miliar rupiah di tahun 2017. Sementara di tahun 2016, 465 juta rupiah. PNBP kurang pungut 2,8 miliar rupiah pada tahun 2017 dan 2,3 miliar rupiah pada tahun 2016. PNBP tidak pungut sekitar 78,9 miliar rupiah pada tahun 2017 dan 21,2 miliar rupiah pada tahun 2016. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam meningkatkan potensi dari pengelolaan BMN ini. Pertama, sinergi antara pengelola barang dan penggunaan barang harus terus ditingkatkan agar keduanya memiliki mindset yang sama sebagai aset manager, bukan lagi sebagai aset administrator. Kedua, pengguna barang dan pengelola barang untuk bersama-sama melakukan inventarisasi status BMN, antara lain BMN yang unused, underused, dan underutilized, sehingga dapat ditindaklanjuti langkah optimalisasi terhadap pemanfaatan BMN. Ketiga, pengelola dan pengguna barang harus lebih produktif dalam pengawasan atau monitoring terhadap pemanfaatan BMN, terutama dengan melibatkan peran aparat pengawas intern pemerintah atau APIP. Keempat, perlu adanya pembaharuan tarif PNBP dengan menerbitkan PP terkait hal tersebut yang juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Yang kelima, memanfaatkan secara optimal sistem informasi PNBP online pada objek PNBP, pengelolaan BMN untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN dan ketertiban dalam penyetorannya.